Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Lisa yang sedang berbicara dengan seorang psikiater. Lisa mengalami depresi setelah putra sematawayangnya meninggal akibat kanker. Di samping itu, suaminya yang bernama Eric sibuk dengan pekerjaan dan misinya di luar negeri. Lisa merupakan mantan anggota pasukan khusus Perancis, sedangkan Eric adalah anggota divisi operasional bea cukai. D'où votre besoin de quitter les forces spéciales? Non, Sauver des vies aussi, Lisa. les morts restent plus que les vivants. Lisa menceritakan bahwa ia pertama kali bertemu dengan Eric saat mereka mendapat tugas gabungan dalam kontrak terorisme dan pembebasan sandera. 6 bulan kemudian, Lisa mengandung putranya dan setelah putranya lahir, Lisa memutuskan mundur dari militer. Lisa juga mengaku senang karena keesokan harinya Eric pulang ke Perancis. Première fois que je vous vois sourire. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda yaitu di Brazil, Eric terlibat perkelahian dengan gangster yang dipimpin oleh pria bernama Peso, nggak pakai beduk. Il est en mission. Au Brésil. Dan inilah selang beberapa waktu di kantor Direktorat Nasional Investigasi Intelijen dan Bea Cukai Perancis, seorang wanita bernama Romy mendapat kabar tentang kematian Eric. Salut Alain, ça va? Écoute, pas vraiment. Eric Janssen, t'es sûr de toi? Oui, je suis sûr. Le corps est à l'auto. Dan akhirnya secara gercep Romy segera menemui Lisa untuk memberitahu perihal kabar duka tersebut. Berdasarkan informasi, terjadi perselisihan antara pengedar narkoboy dan Eric diduga terlibat dalam perdagangan itu. Akibat hal ini, jenazah Eric harus tetap berada di Brazil. Jadi mereka harus mengidentifikasinya di sana. Attends. C'était un règlement de compte entre narcotrafiquants. Di malam harinya, Lisa yang telah kehilangan anak dan suaminya berniat untuk bunuh dengan pistol. Tapi yang terjadi... Ya, beliau tidak mampu menarik pelatuk. Lalu Lisa tidak sengaja menemukan obat tidur buatan Pubex yang biasa dikonsumsi suaminya. Tanpa berpikir panjang lagi, Lisa langsung meminumnya dalam jumlah yang banyak. Di keesokan pagi, Lisa terbangun setelah mendengar getaran ponselnya, di mana Romy mengingatkan tentang keberangkatan mereka ke Brazil. Anehnya, dosis yang berlebih dari obat semalam hanya membuat Lisa merasa sedikit pusing. À tout à l'heure. Di keesokan harinya, Lisa dan Romy tiba di Brazil dan langsung menuju ke kamar mayat. Bonjour, Madame Janssen. Menyaksikan tubuh Eric yang dipenuhi lubang bekas peluru, Lisa pun menjadi sangat terguncang dan nafsu kapegung. Scene berganti ke sebuah hotel. Lisa mengambil memori ponsel Eric dan mulai meretasnya. Alors? Tu trouves quelque chose? Viens voir. Di situ terdapat video wawancara seseorang yang menyatakan bahwa perusahaan obat VDA telah melakukan pemalsuan. Hal ini membuat Lisa berpikir obat tidur Pubex yang sebelumnya ia minum sebenarnya merupakan tiruan yang dibuat oleh VDA. These have ramifications all over the world. They're very powerful. Tapi Romy mengatakan kalau Eric tidak ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Lisa tetap merasa curiga karena sebelumnya obat itu ia temukan di rumahnya. Mereka juga menemukan email yang sering diterima oleh Eric dari seorang agen Interpol bernama Richard. Hal ini membuat mereka curiga kalau Richard lah yang telah mengkhianati Eric. Du Montier d'Interpol. Tu connais? Non. Mais c'est... Di keesokan pagi, Romy memutuskan pulang ke Perancis. Sedangkan Lisa tetap berada di Brazil untuk mendapatkan jawaban atas kematian almarhum suaminya.
Dan kalung Dewi Kehancuran yang Lisa kenakan menegaskan kalau ia menginginkan sesuatu yang lain. Dari situ Lisa pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus kematian suaminya. Sayang, polisi menjelaskan bahwa penyelidikan sedang berlangsung karena setiap 9 menit terjadi pembunuhan di Brasil. Écoutez, si je pouvais, je le ferais. Mais l'enquête est toujours en cours. Saat melihat foto Peso yang tertempel di sebelah foto Eric, secara diam-diam Lisa mengambilnya. Selanjutnya Lisa menyewa sebuah losmen yang berada di kawasan kumuh, di mana dari jendela Lisa memperhatikan seorang pria yang membeli obat dari seorang pengedar yang bersenjata. Akhirnya Lisa segera menemui pria tersebut dan mengutarakan niatnya untuk membeli senjata. Lantas tanpa banyak basa-basi, pria itu membawa Lisa ke sebuah tempat untuk menemui seorang pedagang senjata ilegal yang berkedok penjahit. Begitu Lisa menunjukkan 2 gepok uang tunai, wanita ini meminta anak buahnya mengeluarkan sejumlah senjata yang mereka miliki. Namun curiga Lisa adalah polisi, anak buah sang wanita itu pun menyerangnya. Setelah mengalahkan mereka, Lisa bertanya di mana ia dapat menemukan Peso. We call him Peixão. He belongs to a gang there. Lalu Lisa membeli sebuah mobil bekas dan mulai melacak keberadaan Peso. Peso tampaknya merupakan orang yang ditakuti, sehingga warga seolah menutupi keberadaannya. Tetapi akhirnya seorang wanita bersedia memberitahukannya. Praça São Salvador. Setelah menemukan Peso, Lisa pun memutuskan untuk mengikutinya hingga memasuki sebuah kafe. Di sana Lisa langsung menghampiri Peso dan menanyakan tentang suaminya. Namun beliau pun menyatakan bahwa dia adalah orang yang menghabisi suaminya. Lalu tiba-tiba setelah menghabisi semua anak buah Peso, Lisa bertanya kepadanya, siapa yang memerintahkannya menghabisi Eric. Di bawah siksaan dan intimidasi, Peso akhirnya memberitahukan kalau dia diperintahkan oleh seorang kepala inspektur polisi bernama Luis Alves. Namun setelah mendapat informasi, tanpa ampun Lisa menghabisi Peso. Tu préfères ouvert ou fermé? Keesokan hari, kepala inspektur polisi bernama Luis Alves mendapatkan telepon dari nomor Peso. Sehingga dengan buru-buru Luis keluar dari kantor untuk menerima telepon tersebut. Tanpa beliau sadari, panggilan itu dilakukan oleh Lisa yang ingin mengetahui wajah dan tempat tinggalnya. Halo? Halo? Di keesokan harinya, saat Lois keluar dari apartemen, seorang bocil tiba-tiba melempar kotoran ke bajunya, membuat Lois marah dan mengejar bocil tersebut. Rupanya sang bocil memancing Lois ke ruang bawah tanah,
di mana dua temannya sudah siap mengurung Lois di sana. Ketika Lois menyadari lantai ruangan itu digenangi oleh pertamax oplosan Pertamina, Lisa muncul tepat di atasnya dan mulai melakukan intimidasi dan interogasi atas kematian suaminya. Karena tidak ingin dibakar hidup-hidup, Lois mengaku menempatkan narkoboy dan uang di kamar Eric, membuat Eric seolah terlibat dengan perdagangan narkoboy. Beliau juga memberi perintah agar kasus itu tidak diselidiki. Lois kemudian mengungkapkan kalau ia dibayar oleh seorang pria bernama Arthur yang mengelola perusahaan keamanan swasta. Mendengar itu, Lisa meminta ponsel Lois. Tak lama berselang, dengan sadisnya Lisa menjatuhkan korek ke lantai. Pas moi. Singkat cerita, di malam harinya, Lisa mendapatkan informasi bahwa bos VDA yang bernama Andra Barbosa adalah pelanggan favorit Arthur. Karena itu Lisa segera menghubungi Arthur untuk membuat janji temu. Lanjut, di esokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita kaya, Lisa menemui Arthur sesuai janji yang telah mereka sepakati. Di hadapan Arthur yang memiliki hobi memancing ini, Lisa mengaku ingin menyewa keamanan untuk menjaga putrinya yang akan sekolah di sana. Arthur en français. Madeleine Schreiber. C'est ma petite fille qui vient étudier à Rio pour les 3 prochaines années. Et elle sera seule la majeure partie. Lisa juga mengklaim memiliki sebuah villa, tetapi saat menunjukkan fotonya, ternyata itu adalah foto Eric. Sebelum Arthur sempat memanggil pengawalnya, dengan cepat Lisa memiting lehernya hingga pingsan. Begitu siuman, Arthur mendapati dirinya terikat di kursi, di mana kail pancing dikaitkan ke tenggorokannya dengan senar yang terikat di gagang pintu. Jadi bila pintu dibuka lebar, maka kail pancing akan menarik kail dari tenggorokan Arthur. Ok. Je veux voir Andrea Barbosa. Lisa lalu meminta Arthur membuat janji temu dengan Barbosa. Tetapi Arthur mengaku berhubungan dengan Barbosa hanya melalui email. Meskipun demikian, Arthur memberitahu bahwa ia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan putra Barbosa yang bernama Junior. Jadi beliau pun memberikan tablet yang berisi informasi tentang keberadaan Junior. Code. Obrigada. Setelah mengambil tablet yang dimaksud, dengan hati-hati, Lisa membuka pintu meninggalkan Arthur dalam kondisi masih terikat. Ketika para pengawal hendak mendatangi Arthur, mereka mendapati pintu terkunci. Sungguh malang, pintu yang mereka dobrak menyebabkan kail menarik keluar lidah Arthur. Sementara itu Lisa berhasil meninggalkan gedung sebelum para penjaga menyadari perbuatannya. Kabar tersebut segera sampai ke kantor polisi, di mana Lisa yang terekam CCTV, kini beliau dinyatakan sebagai buron. Di tempat berbeda, Lisa mengawasi Junior yang diantarkan oleh pengawalnya. Kemudian saat pengawal itu kembali, Lisa menodong dan memerintahkannya masuk ke mobil. Give me your gun. Ok. Lisa awalnya berniat menghabisi pengawal ini. Namun melihat sang pengawal yang membawa putranya, Lisa mengurungkan niat itu. Mr. Barbosa, let. Pengawal ini mengaku sangat malu bekerja untuk Barbosa, tetapi terpaksa melakukannya demi menafkahi keluarganya. It's the only way that I can provide for my family. Please. Setelah meminta putranya keluar dari mobil, pengawal ini memberikan kartu namanya dan bersedia membantu Lisa untuk menghadapi Barbosa. Lalu demi keselamatannya dan keluarganya, pengawal ini meminta Lisa menembak perutnya. Selang beberapa waktu, Junior kembali ke mobil hanya untuk menemukan Lisa yang memerintahkannya mengemudi. Drive. Saat sampai di luar kota, Lisa mengungkapkan kepada Junior bahwa sang ayah telah membunuh suaminya dan meminta Junior menghubungi ayahnya. Fala, Júnior. Eu preciso. Di bawah todongan senjata,
Junior terpaksa menghubungi nomor ponsel ayahnya. Sayang, panggilan itu diterima oleh tangan kanan Barbosa yang menolak untuk menyerahkan ponsel kepada Barbosa. Bahkan walaupun tahu Junior sedang diculik, ia malah meminta Lisa menghabisi Junior karena selama ini Barbosa ingin menyingkirkan Junior. So you must be the one causing all... Mendengar itu, tanpa ragu Lisa menarik pelatuknya. Very shortly, miss, whatever your name is. Namun rupanya Lisa tidak menghabisi Junior. Lalu Junior mengungkapkan bahwa VDA memproduksi obat-obatan palsu dan suami Lisa ternyata berhasil melacaknya. Suami Lisa sebenarnya bersiap untuk pulang ke Perancis untuk mengungkapkan semuanya. Namun bila hal itu terjadi, maka ayah Junior dan para menteri serta siapapun yang terlibat akan berakhir. Mendengar itu, Lisa meminta Junior mengantarkannya ke pabrik VDA. Of course. Cangcut, di keesokan harinya, Lisa dan Junior tiba di pabrik. Sebagai wakil presiden direktur tidak sulit bagi Junior untuk masuk ke dalam pabrik. Tenha bom dia, Sr. Barbosa. Lisa kemudian mengaktifkan mobil yang ada di mobilnya sebelum menjelajahi pabrik bersama Junior. Sayang seorang tentara bayaran bernama Rocky menyadari kalau Lisa adalah buron. Avisa ao seu Barbosa que o Júnior acabou de chegar, acompanhado de uma mulher. Sementara itu, Junior menjelaskan bahwa VDA mengkopi nomor seri asli dari Pubex, sehingga setiap kotak yang dibuat oleh Pubex memiliki duplikat dari VDA. Junior memberitahu bahwa penduduk desa bahkan anak-anak diperbudak dan diawasi oleh tentara bayaran. Saat mereka memasuki gedung tempat pengepakan obat palsu tersebut, seorang pengawal yang tidak mengenali Junior menghentikan mereka. Namun dengan cepat Lisa menghabisinya. Is that you dead? Yes. Mereka lalu memerintahkan penduduk desa untuk pergi dan mulai melakukan penyerangan. Sue Junior tertembak. Lalu dalam kondisi terluka, ia meminta Lisa untuk memberikan sebuah granat dan memerintahkannya untuk pergi. You have to go. Come on. Go. Go! Engole essa, pai. Ketika hendak pergi, Lisa teringat suami dan putranya. Lalu, yang terjadi? Ya, Lisa memutuskan untuk meledakkan pabrik itu bersama dirinya. Selang beberapa saat, penduduk desa yang menemukan Lisa tergeletak tak sadarkan diri ngajeng-kewang tewal kaya memutuskan untuk membawanya ke desa. Sesampainya di sana, seorang dukun musuhnya pesulap merah menyadari kalau Lisa sedang hamil, jadi ia mulai mengobati Lisa. Di alam bawah sadarnya, Lisa bertemu dengan Eric dan putranya, tetapi penglihatan itu tiba-tiba menghilang di mana Lisa melihat dirinya sedang hamil sebelum akhirnya dia siuman. Lisa awalnya kecewa mendapati dirinya masih hidup sampai sang dukun memberitahu tentang kehamilannya. Você já estava morta. De a destruição. Waktu berlalu, hari pun berganti. Lisa sudah dapat berjalan di sekitar desa dan menemukan banyak obat buatan VDA.
Di sana anehnya sejumlah warga tampak mengalami sakit kulit budug. Karenanya Lisa segera menghubungi Romy guna menceritakan tentang warga desa yang digunakan untuk menguji obat-obatan palsu buatan Vidya. Lisa juga mengaku sudah menghancurkan pabrik itu dan meminta bantuan Romy untuk mengevakuasi dirinya di sana. Romy yang berpikir Lisa sudah bertindak terlalu jauh awalnya tidak merespon, sampai akhirnya Lisa memberitahu perihal kehamilannya. Que tout, je me suis occupé de l'usine, mais maintenant faut que tu me sors d'ici au plus vite. Je te rappelle à ce numéro. D'accord. Di tempat berbeda, si Bercoco Barbosa, sang bos Vidya, memerintahkan anak buahnya segera menemukan Lisa. Senão eu mando você e a sua querida família de volta pro sertão para comer. Beralih pada Romy yang kembali menghubungi Lisa untuk memberitahu bahwa mereka mendapatkan izin ekstrasi dan tim akan tiba di titik ekstrasi dalam 5 jam ke depan. Romy juga mengaku sudah menemukan Richard, agen Interpol yang sebelumnya berhubungan dengan Eric. Ia menjelaskan Richard kini sedang dalam perjalanan menuju ke desa untuk mengantarkan Lisa ke titik ekstrasi. On n'aura pas d'autre. Merci. Pada waktu yang sama, Rocky dan anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju ke desa. Hanya saja Richard terlebih dahulu tiba di sana dan mengajak Lisa bergegas pergi. Madame Jensen! Je me suis garé à 500 mètres à l'ouest pour éviter la route principale parce qu'ils vont arriver par là. Sebelum pergi, Lisa berpamitan dengan wanita bernama Martha dan putrinya yang selama ini telah merawatnya. Sois-toi, prends soin de ta maman, d'accord? Elle est courageuse, madame. Vraiment désolé pour votre mari. Baru saja Lisa dan Richard meninggalkan desa, anak buah Barbosa pun sampai di sana dan memerintahkan warga berkumpul. Rocky berkata, berdasarkan rekaman CCTV pabrik, Martha membawa Lisa ke desa itu jadi memaksanya untuk memberitahu tentang keberadaan Lisa. Só pode deixar que eu falo com ela. Dikarenakan Martha memilih bungkam, seorang warga berinisiatif untuk memisahkan Martha dan putrinya, sehingga Martha terpaksa mengungkapkan kemana Lisa pergi. Onde ela tá? Onde ela tá? Filha Maria, não, por favor, eu falo. Eles estão indo pra Belém. Mas eu tenho uma equipe lá pra executar eles. Beberapa jam berlalu, Lisa dan Richard sampai di titik ekstrasi, tetapi dihadang oleh seorang penembak jitu. Di tengah pertempuran, helikopter penjemput tiba, di mana tim ekstasi berhasil menghabisi penembak tersebut. Saat tim ekstasi mulai turun, bersamaan dengan itu pula Rocky dan anak buahnya muncul menyerang mereka. Derrube o helicóptero! Equipe 2! Ketika kedua belah pihak dordar bertarung sengit, dengan diam-diam Rocky menyerang Lisa dan Richard dari belakang. Setelah menghabisi Richard, Rocky menantang Lisa untuk bertarung. Namun dengan mudah Lisa menghabisinya. Levanta. Oh, if it's a boy or girl. Tak berselang lama, dua helikopter penjemput tiba untuk menjemput Lisa dan tentara Prancis yang tersisa. Lisa akhirnya sampai di Prancis dengan selamat dan disambut oleh Romy. Beberapa hari kemudian, si jangkar sirip Barbosa menonton berita yang menyiarkan tentang surat perintah penangkapan terhadapnya yang baru saja dikeluarkan. Tetapi pengawalnya segera mengganti siaran dan meninggalkan ruangan di mana pengawal junior masuk ke ruangan itu.
Lantas Lisa tiba-tiba muncul di TV untuk berbicara dengan si Jakar Sirit Barbosa. Lisa mengatakan bahwa ia akan membalas dendam suaminya dan para tentara yang gugur. Tentu saja si Jakar Sirit menganggap remeh ancaman si Lisa. Lalu, yang terjadi? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like. Saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses di masa depan dan tercapai semua cita-citanya. Amin. Permios.